warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang bagaimana sebuah perusahaan mengukur dan mengendalikan aset mereka dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Ini penting karena banyak perusahaan seringkali menilai keberhasilan dari besarnya laba. Padahal, untuk melihat efisiensi kinerja yang sebenarnya, kita juga harus memperhatikan seberapa besar aset yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Nah, cara inilah yang dikenal dengan istilah pusat investasi, yaitu bagian dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas laba sekaligus aset yang dimanfaatkan. Selanjutnya ada tujuan pengukuran aset, di mana tujuan dari pengukuran aset yang digunakan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi manajemen untuk membuat keputusan. Dengan menilai aset yang digunakan, perusahaan bisa menilai dari apakah aset tersebut sudah efisien dan menghasilkan keuntungan yang sepadan. Selain itu, pengukuran ini juga membantu menilai kinerja tiap unit bisnis agar manajemen termotivasi untuk menggunakan sumber daya secara bijak dan tidak melakukan investasi yang tidak berguna. Kenapa laba saja tidak cukup? Kalau kita hanya mengandalkan laba sebagai ukuran keberhasilan, hasilnya bisa menyesatkan. Misalnya nih, dua divisi perusahaan menghasilkan laba yang sama besar, tetapi ternyata satu divisi menggunakan aset jauh lebih besar. Nah, divisi yang memakai aset lebih kecil sebenarnya lebih efisien. Karena itu, perusahaan tidak cukup hanya melihat laba, tetapi juga harus menilai berapa besar aset yang dipakai untuk mencapai laba tersebut. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai ROI dan KPI sebagai ukuran kinerja perusahaan. Untuk menilai hubungan antara aset dan laba, suatu perusahaan memiliki dua ukuran kinerja, yaitu ROI dan KPI. ROI atau Return on Investment adalah suatu rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur seberapa besar laba yang akan diperoleh dari investasi dan modal yang digunakan. Dengan kata lain, ROI dapat digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan atau return. Dengan ROI, perusahaan dapat menilai seberapa efisien modal yang ditanamkan sehingga dapat menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Sementara untuk EVA atau Economic Value Added adalah suatu ukuran kinerja keuangan perusahaan yang digunakan untuk menghitung laba ekonomi sesungguhnya setelah memperhitungkan biaya modal yang digunakan. Dengan EVA, perusahaan dapat mengetahui apakah hasil yang diperolehnya benar-benar menambah nilai ekonomi bagi pemegang saham. Di mana jika nilai EVA positif, maka perusahaan dapat dikatakan berhasil menciptakan nilai ekonomi karena laba yang diperoleh melebihi dari biaya modalnya. Sedangkan jika nilai EVA negatif, maka perusahaan dapat dikatakan belum efisien karena laba yang diperoleh belum mampu menutup biaya modal yang digunakan. Nah, dengan demikian baik ROI maupun EVA masing-masing berfungsi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Namun EVA memberikan gambaran yang lebih komprehensif karena menambahkan biaya modal dalam penilaiannya. Sedangkan ROI hanya menekankan pada efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan keuntungan. Dan selanjutnya ada pengukuran aset yang dimanfaatkan. Aset yang dimanfaatkan bisa mencakup kas, piutang, persediaan, aset tetap, hingga modal kerja. Nah, di dalam praktiknya, perusahaan bisa menilai aset dengan berbagai cara, seperti berdasarkan nilai buku, berdasarkan nilai pasar, atau berdasarkan nilai unit, tergantung pada kebijakan yang dipakai. Nah, jadi pengukuran ini itu sangat penting agar manajemen bisa melihat dengan jelas apakah
setiap aset benar-benar menghasilkan keuntungan atau justru menjadi beban perusahaan. Selanjutnya ada perbedaan antara ROI dengan FIA, di mana ROI ini mudah dihitung dan mudah digunakan. Tapi kelemahan dari ROI ini kadang membuat manajemen berinvestasi di proyek baru yang ROI-nya lebih sedikit rendah dari sebelumnya. Padahal proyek itu bisa menambah nilai bagi perusahaan. Kalau di FIA dianggap lebih adil karena perhitungan modal dan mendorong manajer untuk fokus pada proyek yang memberikan nilai tambah ekonomi. Jadi meskipun perhitungan sedikit lebih rumit, FIA ini dianggap lebih mencerminkan kinerja yang sebenarnya. Dan dari aset bisa disimpulkan bahwa dan mengendalikan aset itu sangat penting bagi perusahaan. Karena apa? Karena untuk mengetahui apakah perusahaan itu dapat mengendalikan sumber dayanya dengan efektif atau tidak. Lalu, untuk mengukur kinerja perusahaan itu tidak hanya dari proyek saja, tapi dinilai dari seberapa efisien aset yang dihasilkan untuk menghasilkan output. Lalu, return on investment dan economic value trading itu bisa digunakan oleh manajemen untuk menilai apakah keputusan investasi yang dilakukan itu benar-benar menciptakan nilai tambah atau malah sebaliknya. Nah, oleh karena itu, hal ini sangat penting untuk diukur karena untuk meminimalisir kerugian dan agar aset yang digunakan itu bisa lebih efisien. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberi wawasan bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.